Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Selamat datang di Sukron TV. Bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar semuanya mendapatkan notifikasi setiap saya membuat video terbaru. Oke, pada video kali ini kita masih mereaksi terkait perpolitikan. Nah, hati ibu mana ya yang ikhlas, yang nggak marah jika ada seseorang yang merendahkan dan terkesan menghina dia, ya, yang menyindir, dikatain membiarkan ibu melahirkan anak yang tak berakhlak, itu dosa kepada bangsa. Nah, siapa yang mengatakan hal demikian? Nah, siapa lagi kalau bukan yang baru-baru ini lagi viral, ya, salah satu cawapres, ya. Salah satu cawapres, langsung saja kita sebut Pak Mahfud MD, ya. Dia ini baru-baru ini terkesan menyindir Gibran, bahkan menyangkut istri Pak Jokowi, Ibu Iriana. Wah, kalau saya sih nggak terima. Kalau ibu, ya, dan semua emak-emak di Indonesia pasti akan marah, pasti akan nggak terima kalau ada seseorang yang menghina, ya, seorang ibu dengan menyebutnya melahirkan anak yang tak berakhlak. Tidak ada ibu di dunia ini yang ingin anaknya itu tak berakhlak. Itu nggak ada. Kenapa kok omongan seperti itu keluar dari seorang profesor yang mungkin dia ini terbawa emosi, ya, pasca debat kemarin. Karena mungkin diskakmat oleh Mas Gibran. Nah, ini saya kecewa sekali dengan Pak Prof ini. Dan itu bisa menjadikan blunder, ya, blunder bahkan mungkin menggerus suaranya sendiri. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Nah, nanti juga ada beberapa emak-emak yang pasti nggak terima. Bagaimana komentar para netizen? Langsung saja kita simak. Apapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral pasti. Halo Pak Profesor Mahfud, boleh tahu tuh siapa yang Bapak maksudkan tentang orang yang tidak berakhlak sampai membawa-bawa ibu, siapapun yang membiarkan anak-anak tidak berakhlak dan seterusnya. Waduh, Pak Prof, apakah ini efek karena debat capres yang keempat yang ditanyakan oleh anak muda sebagai cawapres juga tidak bisa dijawab oleh Bapak Profesor? Jadi Bapak Profesor menganggap seorang anak muda yang mencalonkan diri sebagai cawapres itu tidak ada etika karena bertanya kepada Bapak sesuatu hal yang sulit bagi Bapak dan tidak bisa dijawab.
Kalau soal etika, bukan begitu Pak. Kalau soal etika, seandainya ada orang yang di depan umum menaruhkan Bapak di posisi yang tidak nyaman atau mengejek Bapak, menghina Bapak di depan publik, seperti yang pernah terjadi di calon atau di debat presiden yang ketiga itu. Beberapa orang capres nomor 1 dan 3 menyudutkan capres nomor 2. Itu yang disebut dengan tidak beretika. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat para netizen? Jadi Pak, jangan bicara etika kalau etika itu sendiri tidak dijalankan oleh si pembicara. Demikian sekilas info, semoga tidak ada lagi yang mengatakan etika, tetapi sebenarnya diri sendiri tidak punya etika. Etika itu bukan harus dijalankan oleh anak muda. Orang tua pun itu harus ada etika dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Apalagi dia sebagai calon figur, public figure, ataupun sudah menjadi seorang public figure. Jadi etika itu bukan harus seorang anak harus tunduk kepada orang tua, tapi sebaliknya orang tua juga harus memberikan sikap yang terpuji kepada anak muda meskipun jauh usianya. Atau kalau kita mau berbicara etika, pada saat saya melihat ada debat capres yang ketiga di mana capres nomor 2 disudutkan, ditanyakan soal kinerja atau soal skor atau nilai berapa yang kamu berikan, apakah itu Bapak pikir adalah suatu yang tidak melanggar etika? Jadi kalau mau bicara soal etika, lihat dulu etika diri sendiri itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Salam Pak, salam edukasi ya. Melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar. Wah, Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya. Saya nggak menyangka loh, kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ketika ya Prof, ada seseorang yang menggaung-gaungkan etika tetapi dirinya sendiri tidak beretika Prof, maka saya pernah menyampaikan opini saya bahwa etika itu hanya akan menjadi omong kosong saja, hanya sebuah kata-kata yang dibicarakan tanpa ada artinya. Dan ketika profesor menyangkut pautkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika itu memiliki dosa besar, ini sudah terlalu jauh Prof. Meletakkan sudut pandang saya sebagai orang tua dan juga seorang ibu, kami ini para orang tua dan para ibu tidak akan mungkin Prof mengajarkan suatu hal yang buruk kepada anak-anaknya. Dan saya yakin hal itu juga terjadi sama dengan profesor. Profesor sebagai seorang ayah tidak akan mungkin mengajarkan suatu hal yang buruk pada anak-anaknya. Namun yang harus profesor ingat, etika dan akhlak daripada seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran orang tuanya. Banyak panutan daripada masyarakat yang bisa dicontoh oleh anak-anak itu sendiri. Contoh saja seorang pemimpin yang dilihat oleh anak-anak. Ketika pemimpin itu tidak memiliki etika, bisa saja contoh dari pemimpin itu yang akan diambil oleh anak-anak. Saya rasa Prof, apa yang Profesor sampaikan ini sudah terlalu jauh keluar daripada arena permainan. Tolonglah didik anak-anak dan didik masyarakat untuk menjadi dan memiliki akhlak yang baik, memiliki etika yang baik. Apalah bedanya ketika kita menggaungkan etika itu sendiri, tapi kita menjatuhkan etika itu sendiri. Melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada. Aku krungu omongane Pak Mahfud iki kok malah koyo luwarati pegel piye ya. Seorang anak itu nggak bisa memilih dia dilahirkan untuk jadi apa. Adab dan etika itu hasil didikan, bukan hasil dilahirkan. Pak Mahfud, jenengan kan profesor to gelare. Kok iso ngomong koyo ngono lho, Pak? Piye to sampeyan mikire? Kok malah kayak ngene sampean gitu loh. Harusnya jenengan nih sing pinter. Kok iso ngomong hasil anak didik seorang ibu melakukan dosa besar dia melahirkan anak tanpa adab dan etika. Sing genah kon lek ngomong aja gara-gara obsesimu pengen jadi penguasa kok malah kayak ngono. Tuwek gak genah. Kon iku genah.
Kata Mahfud, membiarkan ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak itu dosa kepada bangsa. Bapak berbicara tentang dosa terhadap bangsa. Bagaimana dengan Harun Masiku yang masih buron? Dan ini adalah sama dengan partai Bapak. Jadi, menurut Bapak ini adalah dosa bangsa atau tidak? Kata membiarkan itu sama dengan membiarkan, memperbolehkan. Nah, ini siapa yang dimaksud? Apakah ibunya, ayahnya, adik kakaknya, atau keluarga besarnya? Berarti mereka semua itu adalah orang-orang yang berdosa terhadap bangsa ini. Kalau ada kata membiarkan, tentu saja ada kata tidak membiarkan. Bagaimana cara tidak biarkan sebuah kelahiran? Jangan habis ini Bapak klarifikasi lagi bahwa itu bukan untuk semua ibu. Itu hanya tertuju buat Gibran karena Bapak masih marah karena Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan yang bagi Bapak receh, tetapi Bapak tidak bisa menjawabnya. Bapak bisa tinggal menjawab, iya saya profesor, tapi profesor bagian hukum dan hanya bagian hukum aja yang saya tahu. Jangan karena Bapak ingin menang pemilu, Bapak menyerang dengan kata-kata tidak berakhlak. Itu menurut Bapak. Belum tentu semua orang itu sependapat dengan Bapak ketika Bapak membicarakan akhlak seseorang. Semua ibu di dunia ini selalu berdoa yang baik-baik terhadap anaknya. Dan selalu berdoa agar anaknya mempunyai akhlak. Ketika Bapak selalu berbicara akhlak, tetapi Bapak selalu blunder dalam mengucapkan kata-kata, menurut Bapak... Biarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Jadi ini dalam keterangannya membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Itu adalah statement seorang profesor, seorang menteri, Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Logika dari Bapak Mahfud ini semakin hari semakin membingungkan begitu loh. Bagaimana mungkin jangan dibiarkan ibu-ibu melahirkan anak yang tidak beradab? Oh, dari mana kita punya dasar manusia ini punya pengetahuan kalau anak yang di dalam kandungan itu tidak berakhlak, tidak beradab? Kalau masih di dalam kandungan, makin kesini makin kesana aja Bapak ini. Tolonglah. Sekarang kami boleh berandai-andai. Kenapa? Karena Bapak sekarang menjadi cawapres salah satu pasangan calon di Pilpres 2024 ini. Dan kemarin Anda baru selesai berdebat dengan seorang anak yaitu Gibran. Apakah kami bisa berandai-andai bahwa apa yang Anda sampaikan saat ini adalah tentang Ibu Iriana yang melahirkan seorang Gibran yang tidak berakhlak dan tidak beradab? Inilah kualitas seorang profesor yang selama ini kita idolakan. Wah, Pak Prabowo, saya minta tolong. Ini Indonesia lagi nggak bener-bener. Ini statement-statement orang-orang sekarang ini sudah nggak sehat Pak menuju pemilu 2024. Sudahlah Pak, kasih aja sama dia orang, biar dia orang yang menang, biar dia orang menjadi wapres, menjadi capres, yang sana kampanye dengan malaikat, yang ini jangan membiarkan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak dan tidak beradab. Ini statementnya udah nggak ada yang sehat, udah kasih dia orang menang aja lu dah. Daripada logika rusak, etika rusak, moral rusak hanya demi sebuah jabatan dan kekuasaan. Bahkan yang selama ini yang kita tahu adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang smart, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kita idolakan, sekarang sudah mulai rusak pemahamannya. Melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar. Tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain. Ketika saya berdosa, saya bejat, saya bertingkah laku amoral atau tidak beretika yang baik, maka itu bukan salah ibu saya yang melahirkan saya, Pak Mahfud. Tapi itu adalah dosa saya yang dimana saya itu tidak bisa mengamalkan ilmu yang diperoleh saya sendiri dan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya. Bukan berarti salah ibu saya yang melahirkan saya. Begitu loh. Apalagi seorang koruptor umpamanya.
Itu bukan salah ibunya yang melahirkan. Kok baperan gitu sih? Kok jadi ibunya yang salah? Perlu diketahui teman-teman, anak hasil zina pun saja belum tentu dia itu setelah masa tuanya dia akan menjadi orang pezina. Tidak seperti itu. Kita ingat bahwasanya dulu Fir'aun itu pernah mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah diasuh oleh Fir'aun. Tapi setelah diasuh oleh Fir'aun, Nabi Musa menjadi nabi dan rasul. Jadi pahamilah bahwasanya tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Salam damai. Pemilu damai, pemilu ceria, pemilu bahagia. Al-In Prabowo Gibran. Kok malah nyerang Ibu Iriana? Yang maju pilpres kan Gibran. Aku pendukung PDIP sejak dulu. Kemarin aku dukung Ganjar. Nek carane ngene iki, aku dukung Gibran wae. Aku PDIP, aku Gibran. Kalian tahu sindiran Mahfud MD untuk Ibu Iriana yang bilang kayak gini? Membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Hebatnya Mas Gibran dengan satu gerakan bisa melihat sebuah karakter orang yang di depan baik tapi di belakang kicik. Pak, kalau misalkan baper nggak usah debat. Kalau misalkan nggak punya modal nggak usah nyapres. Minta-minta donasi pula. Kita merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama. Ketika akan mulai debat, silakan aja mundur. Udah ditawarin mundur, nggak mundur-mundur. Biarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Izin stis videonya Bang ya, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengompor-ngompori ya. Cuman melihat video Abang ini kok saya tergelitik gitu. Pengen banget berkomentar gitu Bang ya. Mohon izin sebelumnya. Jadi sebenarnya kita sama Bang, kita sama. Saya dulu pengagum beliau ya, di mana waktu itu beliau ketika membongkar aliran dana goib ya di DPR, beliau diserang, beliau sendirian dan mampu mematahkan serangan itu semua. Situ saya kagum Bang. Wah ini kok hebat banget ya orangnya, seorang profesor ya, hebat banget gitu, ilmunya mumpuni banget gitu ya. Terus terang saya kagum Bang, kagum banget ya. Tapi ketika beliau dicalonkan menjadi calon wakil presiden, kok saya melihat kok banyak perubahan ya. Udah bukan yang saya kenal dulu gitu. Nah, mungkin Abang pernah tahu Bang, ungkapan atau istilah gitu ya. Jika ingin tahu sifat seseorang, beri dia jabatan. Ini kan apa ya Bang ya? Belum jadi apa-apa baru calon Bang, sudah nampak semua aslinya. Ya untuk itu ya biarlah rakyat yang bisa menilai ya. Kira-kira begitu ya Bang ya. Terima kasih. Oke, itu dia tadi ya, bentuk kekecewaan masyarakat, terutama emak-emak yang mungkin merasa tersindir, terhina ya, karena ada seseorang yang ngomong dengan kesannya itu menghina atau mungkin sindiran yang ditujukan kepada Gibran, bahkan menyangkutkan ibunya dengan kata-kata membiarkan ibu melahirkan anak yang tak berakhlak itu dosa kepada bangsa. Saya juga nggak terima ini, dan itu bisa blunder sendiri ya terhadap perolehan suaranya. Oke, demikian, silakan dilihat sendiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.